Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zikrillah Prasong. NIM 1901150003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik adolensi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan gerak adolensi. Perkembangan gerak merupakan proses pengembangan yang berkesinambungan dan berkaitan dengan perubahan perilaku gerak manusia. Perubahan perilaku gerak dan keterampilan seseorang berhubungan dengan bertambahnya umur. Masa adolensi merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Serangkaian perubahan yang cepat terjadi pada masa adolensi, baik berkaitan dengan ukuran, proporsi bentuk tubuh, pertumbuhan, dan sebagainya. Pada masa adolensi terjadi perkembangan biologis yang kompleks yang meliputi percepatan pertumbuhan, perubahan proporsi bentuk tubuh, perubahan dalam komposisi tubuh, kematangan ciri-ciri seks primer dan sekunder, perkembangan pada sistem pernapasan dan kerja jantung, perkembangan sistem saraf dan endokrin yang memprakarsal, mengkoordinasikan perubahan-perubahan tubuh, seksual dan fisiologis. Secara biologis, dalam masa adolensi ini sistem reproduksi menjadi saraf kematangan. Ukuran proporsi tubuh. Perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum adolensi adalah kecil, meskipun ada kecenderungan anak laki-laki lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan pada awal masa adolensi, anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih besar dan lebih berat dari anak laki-laki. Akan tetapi keadaan tersebut tidak terlalu setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolensi. Anak laki-laki mengejar dan mengungguli anak perempuan dari berat badan maupun ukuran tubuh. Perempuan ukuran yang lain seperti tinggi badan, panjang tubuh, bahu, lebar pinggul, ukuran lengan, dan lain-lain. Pada masa adolensi, anak laki-laki dan perempuan makin jelas perbedaan ukuran dan bentuk tubuhnya. Perubahan yang cepat terjadi pada masa adolensi menimbulkan adanya perbedaan morfologis antara anak laki-laki dan anak perempuan yang makin jelas. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambahnya ukuran bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan berkembangnya pinggulnya. Sebaliknya, terjadi pada anak perempuan mengalami pertumbuhan yang cepat pada pelebaran pinggulnya dibandingkan dengan perkembangan pada bagian pinggang dan bahu. Pertumbuhan fisik selama adolensi menunjukkan beberapa indikasi komposisi tubuh. Perubahan komposisi terutama bervariasi pada permukaan dan kekurusan. Anak laki-laki meningkat ke arah berotot, terutama pada bagian anggota badan, sedangkan anak perempuan meningkat ke arah ramping atau gemuk atau makin berlemak. Peningkatan pertumbuhan untuk anak laki-laki berlangsung dengan cepat, terutama menjelang dewasa, sedangkan untuk anak perempuan berlangsung secara bertahap. Perkembangan organ reproduksi anak perempuan mulai lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Awal dari masa puber anak laki-laki lebih sukar dibandingkan anak perempuan. Biasanya ditandai adanya percepatan pertumbuhan kantung skrotum dan testa, serta mulai tumbuh rambut pada sekitar kelamin dan pelebaran pangkal tenggorokan. Awal puber anak perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi awal dan
berdasarkan tanda-tanda seks sekunder seperti mulai berkembangnya buah dada, bertumbuhnya rambut kelamin, dan sebagainya. Usia mulainya menstruasi pertama berkisar antara umur 12 tahun. Variasi usia menstruasi pertama dipengaruhi oleh berbagai macam situasi seperti iklim, gizi makanan, kebudayaan, atau ras suatu bangsa. Daerah pada panas khatulistiwa cenderung lebih cepat terjadinya menstruasi pertama dibandingkan dengan daerah dingin, utara maupun selatan. Kematangan seksual berdasarkan ras antara anak laki-laki hitam dan anak laki-laki putih hanya sedikit atau hampir tidak terjadi perbedaan, tetapi pada anak perempuan ternyata terdapat perbedaan. Dalam perkembangan fisik yang berhubungan dengan kematangan seksual mencapai puncak pada prioritas adolescensi. Peningkatan yang pesat terjadi pada anak perempuan berakhir antara usia 11 sampai 13,5 tahun dengan bertambahnya tinggi rata-rata 3,25 inci atau 8,25 cm setiap tahun. Sedangkan pada anak laki-laki antara usia 13 sampai 15,5 tahun dengan pertumbuhan tinggi rata-rata 4 inci atau 10,16 cm setiap tahun. Ukuran pencapaian puncak pertumbuhan untuk anak laki-laki ditandai dengan panjang tungkai, kemudian panjang togok, dan disusul dengan pelebaran pinggul dan dada, pelebaran pundak atau bahu, dan akhirnya pelebaran dada. Perbedaan bentuk tubuh antara anak laki-laki dengan perempuan terjadi tampak jelas sesudah masa pubertas. Kedua jenis kelamin memiliki ukuran skeletal yang berbeda. Anak laki-laki menjadi seorang dewasa dengan tungkai dan lengan yang lebih panjang dan bahu yang lebih lebar, sedangkan wanita dewasa akan nampak lebih besar pinggulnya. Pertumbuhan jaringan tubuh. Perubahan secara proporsional terjadi pada tulang otot jaringan nampak pada masa adolescensi. Pertumbuhan tulang dan otot sejalan dengan meningkatnya tinggi dan berat badan, sedangkan penurunan volume jaringan akan lebih nampak pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Pertumbuhan tulang dan otot sama, tetapi penurunan volume tidak sama lamanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Malina dan Jackson tahun 1967 menyimpulkan bahwa perbandingan antara otot dan tulang pada masa sebelum adolescensi untuk kedua jenis kelamin adalah sama, yaitu 2,6 berbanding 1. Perbandingan tersebut tetap sama sampai pubertas pada usia 15,5 tahun pada anak perempuan. Sedangkan bagi anak laki-laki, perkembangan otot meningkat sedikit lebih besar menjadi 2,7:1. Perbandingan antara otot dan lemak untuk anak perempuan pada sebelum adolescensi agak tetap atau konsisten, yaitu 2,3:1, dan meningkat menjadi 2,4:1 pada masa sesudah adolescensi. Pada anak laki-laki, perbandingan antara otot dan lemak tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 2,5:1 dalam masa sebelum adolescensi. Pada masa usia 15,5 tahun menjadi 2,6:1. Ini menunjukkan bahwa penurunan lemak pada anak laki-laki. Selanjutnya, perubahan fisiologis. Adolescensi ditandai oleh berbagai macam perubahan fisiologis yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap penampilan fisik dan kedua jenis kelamin. Salah satu perubahan adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir.
Penurunan denyut tersebut terus berlangsung sama antara kedua jenis kelamin, tetapi masa adolensi, penurunan denyut nadi pada anak laki-laki berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan sesudah dan sampai masa dewasa denyut nadi waktu istirahat untuk seseorang wanita 10% lebih besar dari seorang pria. Selanjutnya, peningkatan kekuatan. Perubahan-perubahan fisiologis dan pertumbuhan yang cepat di masa adolensi, peningkatan dengan perbedaan peningkatan kekuatan antara kedua jenis kelamin. Perkembangan kekuatan susunan masa adolensi nampak bahwa perempuan tidak dapat melampaui rata-rata perkembangan kekuatan laki-laki. Bahkan digambarkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perempuan yang terkuat dapat disamakan dengan kekuatan laki-laki yang terlemah. Kematangan menunjukkan ada hubungan dengan perkembangan kekuatan. Apabila pencapaian kematangan diklarifikasikan menjadi awal, normal, dan terlambat, maka kurva pertumbuhan kekuatan perempuan yang berada dalam klasifikasi kematangan terlambat matang berada di bawah rata-rata pada seluruh kelompok umur, sedangkan bagi mereka yang matang cenderung lebih cepat perkembangan kekuatannya antara umur 11 sampai 13 tahun. Tetapi sesudah pertumbuhannya menjadi berkurang dan mereka mencapai posisi bawah rata-rata kelompok normal. Perkembangan kekuatan dalam klasifikasi kematangan awal, cepat, normal, dan lambat untuk laki-laki berhubungan dengan umur kematangan skeletal. Pada laki-laki yang cepat matang menunjukkan kurva kekuatan yang tidak jauh dari garis lurus atau linear dengan percepatan yang menurun pada umur antara 12 sampai 13,5 tahun. Kemudian menurun lagi dan akhirnya cenderung berhenti pada pertumbuhan yang menjadi sesudah umur 16 sampai 17 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki termasuk lambat matang menunjukkan adanya dua fase perkembangan, yaitu suatu peningkatan yang lamban dalam setiap fungsi, kemudian suatu percepatan pada akhir umur 14 tahun. Hal tersebut juga ditandai adanya hubungan antara kekuatan dengan kematangan skeletal. Dan pertumbuhan anak laki-laki cepat matang, perkembangan kekuatan berada di atas rata-rata kelompok sejak umur 13 sampai 16 tahun. Sedangkan bagi mereka yang termasuk lambat matang cenderung di bawah normal. Dalam hal perkembangan power atau otot yang berhubungan dengan pertumbuhan tubuh, dinyatakan bahwa power otot dicapai penuh kira-kira 1 tahun sesudah pencapaian pertumbuhan tubuh sepenuhnya.